Shalom semua, selamat malam. Pada malam ini saya rindu mengungsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sehinggalah ayat ke-11. Dalam Alkitab diberi judul pencobaan di padang gurun. Namun, tajuk khotbah yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada malam ini adalah cara Yesus menghadapi pencobaan. Nah, pertanyaan yang sangat penting yang harus kita mengetahui jawabannya adalah bagaimana cara Yesus menghadapi pencobaan. Nah, apa cara Yesus menghadapi pencobaan daripada iblis? Mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, dalam ayat pertama ini, kita melihat bahwa Yesus dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Roh Kudus. Sudah pasti roh di sini merujuk kepada Roh Kudus. Yesus dituntun, dibawa oleh Roh Kudus. Ingat saudara-saudari, apabila Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun pencobaan di dalam hidup kita. Selagi Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan kita membiarkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Begitu besar kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Yesus telah dituntun, telah dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah cara Yesus menghadapi pencobaan daripada iblis. Mari kita lihat cara Yesus menghadapi pencobaan yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara dan saudari, sahabat yang dikasihi, cara Yesus menghadapi pencobaan yang kedua adalah dengan dia berpuasa. Ya, Yesus berpuasa. Demikian juga kita harus berpuasa. Puasa yang Yesus lakukan itu membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Demikian juga kita ketika berpuasa dengan sepenuh hati akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saudara dan saudari, dan puasa juga adalah cara yang berhasil untuk menghadapi pencobaan. Karena ini adalah cara Yesus yang berhasil. Inilah cara Yesus menghadapi pencobaan. Yang ketiga adalah yang sangat luar biasa. Bagaimana cara Yesus menghadapi pencobaan dari iblis itu sendiri. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, inilah pencobaan iblis yang pertama kepada Yesus. Nah, jawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dan saudari, bagaimana Yesus menghadapi pencobaan? Dengan mengatakan ada tertulis. Wow, luar biasa. Yesus menggunakan perkataan ada tertulis untuk melawan ataupun menghadapi pencobaan yang datang daripada iblis. Nah, mari kita lihat ayat yang kelima, yaitu pencobaan
Yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu apa jawaban Yesus? Bagaimana Yesus menghadapi pencobaan daripada iblis ini? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi di dalam ayat ke-7 ini, cara Yesus berdepan dengan pencobaan daripada iblis itu dengan mengatakan, ada tertulis. Saudara dan saudari, inilah kata-kata yang luar biasa. Dan kita akan melihat apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan ada tertulis, merujuk kepada apa. Mari kita teruskan kepada ayat yang ke-8, yaitu pencobaan iblis yang terakhir. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, apa cara Yesus di dalam pencobaan yang ketiga ini untuk menghadapinya? Kita lihat ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, sahabat yang dikasihi, sekali lagi di dalam pencobaan yang ketiga ini, Yesus tidak menggunakan perkataan lain. Yesus tidak menggunakan ilmu dia sendiri, pengetahuan dia sendiri, kebolehan dia sendiri. Tetapi Yesus sekali lagi menggunakan perkataan ada tertulis, yang sudah pasti itu merujuk kepada firman Tuhan. Dan cara Yesus menghadapi pencobaan yang ketiga dan yang paling luar biasa adalah Yesus mengandalkan firman Tuhan. Saudara dan saudari, ketiga-tiga cara yang Yesus sudah berikan di dalam pasal 4 ini mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan. Dengan dituntun oleh Roh Kudus, dengan berpuasa, dan dengan mengandalkan firman Tuhan, itu berarti kita mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, yang tinggal di dunia yang berdosa. Satu-satunya harapan kita ketika kita dicobai adalah Yesus. Yesuslah jalan kemenangan bagi setiap satu kita. Apa yang Yesus lakukan pada waktu dia dicobai oleh iblis itu sangat sempurna. Yesus langsung tidak berdosa. Yesus sempurna di dalam menghadapi pencobaan daripada iblis. Saudara dan saudari, hari ini ramai orang yang lebih suka mengutamakan duniawi daripada Tuhan. Ketika menghadapi pencobaan, banyak di antara kita yang lebih dulu pergi kepada hal-hal duniawi, mencari ketenangan dengan cara dunia. Tetapi satu-satunya perkara yang kita lupa adalah hal pertama yang perlu kita ingati pada waktu kita dalam kesusahan, dicobai, dan segala perkara yang kita hadapi. Kita perlu datang kepada Tuhan.
kita perlu berserah kepada Tuhan. Karena sumber kemenangan kita hanyalah Tuhan. Tidak ada sumber kemenangan selain daripada Tuhan. Oleh karena Yesus sudah menjadi contoh yang terbaik bagi saya, Anda, bahkan kita semua. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak menang daripada pencobaan yang kita lalui. Asalkan kita bergantung penuh kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat yang saya kasih, ketiga-tiga pencobaan yang Yesus terima itu menyatakan kepada kita bahwa kita perlu dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita. Sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak menggunakan kekuatan dia, tetapi Yesus mengatakan ada tertulis, itulah senjata dan itulah kekuatan dan kunci kemenangan Yesus menghadapi pencobaan itu. Demikian juga untuk kita semua. Kunci kemenangan kita hanyalah apabila kita mengandalkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, sesungguhnya banyak cabaran, banyak dugaan yang berlaku di dalam hidup kita. Ada cobaan yang kecil, ada cobaan yang besar. Dan pada waktu kita dicobai, kita akan merasa lemah, kita akan merasa takut, dan kita merasa tidak bersemangat. Tetapi melalui pelajaran kita pada malam ini, kita diingatkan kembali bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah menjadi satu kunci kemenangan bagi saya, Anda, dan kita semua. Mari kita pergi kepada ayat terakhir di dalam pasal 4 ini. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sahabat yang saya kasih, apa yang berlaku di penghujung pencobaan tersebut? Pada waktu Yesus menang untuk menghadapi pencobaan itu, iblis meninggalkan dia. Dan selepas iblis meninggalkan Yesus, maka malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian juga kepada kita, pada waktu kita menang dari pencobaan, maka iblis juga akan meninggalkan kita. Maka masalah yang kita hadapi itu juga akan meninggalkan kita. Dan selepas itu, kita akan dilayani dengan rasa sukacita dari surga, dengan rasa damai sejahtera daripada surga, karena kemenangan itu datang daripada Tuhan kita yang penuh dengan kuasa. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulan di dalam pelajaran saya pada malam ini, ataupun khotbah ini, Adam dan Hawa gagal menghadapi pencobaan dari aspek makanan, keangkuhan, dan kuasa, karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Dan ingat juga bahwa kita juga di zaman ini akan gagal menghadapi pencobaan sekiranya tidak bersandar penuh kepada pimpinan Tuhan. Saudara dan saudari, sahabat yang saya kasih, panggilan khotbah ini adalah memanggil saya, Anda, dan kita semua untuk mengutamakan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap masa. Pada waktu kita dicobai, marilah kita terus melihat
kepada 3 cara kemenangan Yesus, yaitu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, berpuasa, dan juga mengandalkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya dimanapun kita berada, kita sentiasa sehat, gembira, dan diberkati oleh Tuhan. Amin.